Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وعظم وكرم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صاحبة المولد tuan rumah Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Rohilah, benar ya? Beserta keluarga saya hormati dan sama-sama kita muliakan Al-Mukarramah Ibu Ustazah Dede, Ibu Ustazah Neneng Hasanah, Ibu Ustazah Alfiah, dan yang saya hormati Ibu RW, siapa namanya ya? Ibu RW Romlah, dan yang saya muliakan para ibu-ibu hajah yang ada di dalam maupun yang ada di luar, dan seluruh para ibu-ibu jamaah Majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah taala kita semua selalu diberikan sehat wal afiah, banyak rezeki, taat ibadah, panjang umur, dan wafat kita insyaallah semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan umur panjang, sehingga dengan umur panjang, badan sehat, dan waktu luang kita bisa hadir di mana pengajian, bisa memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita yang banyak dosa bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu, dan taubatnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tidak ada yang ditolak. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Jika kamu meminta ampun atas segala dosa-dosa, baik yang kecil, dosa yang besar, dosa yang berasa, dosa yang geli-geli, kena nih geli-geli. Lah itu nyabut bulu ayam, ayamnya ayam orang, buat ngilik kuping kan geli-geli itu. Kan harusnya permisi dulu sama orangnya. Maupun dosa yang terasa, yang kagak berasa, kalau kita minta ampun kepada Allah, innahu kana ghaffara,
sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi bagaimana kalau kita sudah meninggal, kita berada di alam kubur, amal yang sedikit kagak bisa ditambahin, kagak bisa ditambahin dengan sembahyang sunnah, kagak bisa ditambahin dengan sedekah, kagak bisa ditambahin dengan amal-amal yang lain. Paling-paling ngarep-ngarep ada yang doain. Laki kalau dia ingat ya pok. Bahkan lakinya ingat nggak kira-kira? Anak kalau dia ingat. Laki dong lagi inget-inget. Temen kalau dia ingat. Tetangga kalau dia ingat. Tapi untung bagus kalau kita rajin ngaji. Setiap ada pengajian tuh nama kita disebut ya. Fulanah binti Fulan, Fulan bin Fulan. Semoga Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya. Jadi ibu-ibu jamaah sekalian, walaupun keadaan kita hidup duit serba pas-pasan, ya. Katanya ini sekarang zaman pacaklik. Banyak karyawan-karyawan pabrik yang pada di PHK. Tapi insya Allah ibu-ibu jamaah pengajian mah hidupnya nggak bakal susah. Amin. Gampang. Kalau orang rajin ngaji mah nggak bakal kelaparan. Makanya saya jangan katain, katanya Haji Rohila udah nggak ngaji-ngaji jadi miskin ya, katanya gitu. Bagian orang ngomong apa juga. Saya sampai malu dah. Katanya udah nggak ngaji-ngaji ya katanya. Siapa yang ngatain? Anda aja. Dewe katanya. Itu dia memfitnah kita itu. Boleh. Kalau ada orang ngatain kita, alhamdulillah. Yang penting kita jangan ngatain dia. Dia begitu biarin, kita menjangan. Begitu aja. Yang waras ngal. Kalau ditimpalin sama PA-nya. Jadi nikmat hidup ini nikmat yang besar, Bu. Ya. Tadi saya katakan orang yang rajin ngaji mah nggak bakal susah. Di rumah dia mau masak kagak ada beras. Dia pergi ngaji baik, lo kan kagak dapat kue. Ya. Benar nggak? Dan ibu bisa hadir di pengajian, apalagi dengan memperingati Maulid pada sore hari ini, ditambah dengan guyuran hujan, ini berkah buat kita semua. Dan ini tidak semua orang bisa hadir di pengajian. Orang banyak banget alasannya, po ngapa nggak ngaji, repot sama bocah. Po ngapa nggak ngaji, banyak pegawaian. Po ngapa nggak ngaji, kita malu, gitu. Ibu ya. Tapi ada juga orang yang ngaji, ngajinya nggak kayak ibu-ibu yang rajin. Ngajinya pembukaan, muludan, Isra Mi'raj, sama penutupan. Bagus apa jelek itu? Bagus, bagus. Itu udah kan udah 4 macam tuh, pembukaan, muludan, rajaban, penutupan. Bagus, bagus. Jangan dikata jelek. Bagus. Yang kagak bagus, yang kagak mau ngaji. Tapi masih bagus juga walaupun kagak mau ngaji. Masih kedengeran tuh di kupingnya suara orang baca Yasin, suara kiai ceramah. Tetap hatinya cinta walaupun kagak ngaji. Tetap masih bagus. Bagus terus pokoknya. Yang kagak bagus, udah kagak ngaji, kagak demen sama yang ngaji, malah ngata-ngatain orang yang ngaji. Ntar dia kalau mati jadi memedih. Kan jelek tuh orang itu. Kalau kita udah kagak mau ngaji, jangan suka ngina orang yang pada ngaji. Malah ngomong begini, lu pada ngaji gue belontang tuh, apalagi congoran lo, tinggal balikin doang. Biarin aja, jangan ngomong apa juga. Makanya nih ibu-ibu, ayo ucapin bareng-bareng kita pada bisa ngaji. Ucapin alhamdulillahirabbil alamin. Julusaka sa'atan fi majlisil ilmi khairun laka min salati sunnah alfa marratin alfa raka'atin.
Duduk sejam di pengajian, baik muludan atau pengajian mingguan, mengikut bebacaan lebih bagus. Mau diam aja juga lebih bagus, asal jangan kongkok ya. Kalau guru mimpin yasin jangan kongkok. Guru artinya pegel itu guru. Kalau guru ngomong, kalau guru ngomel katanya guru galak. Ya. Jangan ngomong aja apa, katanya guru galak. Dibiarin baik ngomong mulu. Jadi walaupun ibu di pengajian kagak baca apa, diem aja, tidur bangun-bangun doa baru bangun nggak apa-apa. Tetap dapat pahalanya sama dengan orang sembahyang sunat 1000 rakaat. Enak kagak tuh? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang datang dari rumah niat mau ngaji datang kemari, itu sama halnya dia nanti akan dipermudah jalannya menuju surga. Semuanya pengen masuk surga. Nenek pengen. Ini mentah ini dulunya mah gede ya kali ya. Pas udah tua jadi kecil. Emang begitu kalau udah tua apa kecil. Balik lagi kayak bocah. Ya Nek ya? Masya Allah. Ada berapa umurnya Nek? 80. Tuh masih sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nih ibu-ibu semuanya umur 80 masih kuat ngaji. Amin. Supaya rajin ngaji, umur panjang, badan sehat, jangan terlalu demen sama makan jengkol. Jengkol sama pete itu musuh asam urat. Banyakin zikir, banyakin sedekah, banyakin sholat mal. Sama kalau ada yang ngatain jangan balas. Kalau pengen umur panjang, badan sehat, ada yang menghina, ada yang mengata-ngatain, diam aja. Ya Allah, saya serahin semua kepada Allah. Begitu. Jadi hati adem, pikiran tenang. Kalau kita dimarahin orang, domelin orang, kitanya marah, kitanya ikut jengkel, apalagi ribut, kita pegel. Kolesterol naik lah bener. Dipikirin. Kena liver, kena jantung. Yang musuhin dia masih hidup, dia yang dimusuhin mati. Kan kagak pintar namanya itu ya. Jadi serahin semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk ke semua manusia. Baik manusia yang percaya kepadanya maupun manusia yang kagak percaya kepadanya. Dan diutus kepada seluruh alam. Seluruh alam raya tercipta dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih saya mau cerita dikit nih tentang kehebatan Nabi Muhammad. Dari mulai masih orok sampai jadi anak-anak sampai diangkat menjadi nabi. Sayyidina Ali pernah meriwayatkan, dulu saya pernah ingat kata Sayyidina Ali, pada saat saya masih kecil bermain-main dengan Nabi Muhammad, sekitar umur 7 tahun 8 tahun kali ya gitu ya. Setiap saya melewati pepohonan, setiap saya melewati bebatuan, setiap saya melewati gurun pasir dan semua tumbuh-tumbuhan, semuanya mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Ma marartu ala mazarin wala syajarin wala hajarin wala ramlin illa yaqulu assalamu alayka ya Rasulullah. Tidaklah aku melewati segala pepohonan dan tumbuh-tumbuhan dan segala bebatuan serta segala pasir yang dilewati oleh kita, oleh saya dan Nabi Muhammad, kecuali semuanya mengucapkan assalamu alayka ya Rasul. Tuh masih kecil, masih kecil. Jadi semua alam raya ini cinta kepada Nabi Muhammad. Sampai pohon korma, pohon korma sampai nangis. Pohon korma sampai nangis saking cinta sama Nabi Muhammad. Ceritanya begini, zaman dulu di zaman Nabi Muhammad itu Masjid Nabawi nggak kayak sekarang.
Zaman dulu Masjid Nabawi itu dibikin dari batu-batu yang semen sama pasirnya lumpur. Terus ukurannya segi 4, lantainya pasir, pasir, atapnya itu berarak pohon korma. Kalau kita berarak pohon kelapa. Tempat Nabi ngajar ataupun tempat Nabi khutbah, ya kan? Mimbar itu tempat duduknya dibikin dari batang korma, pohon korma yang dipotong. Disitulah Nabi duduk ketika berkhutbah, ketika mengajar. Salah seorang sahabat kagak tega ngelihat Nabi Muhammad duduk di atas batang korma. Sebab Nabi Muhammad itu gantengnya luar biasa. Khalqan wa khuluqan, sesempurnanya seluruh makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi itu Nabi Muhammad. Nabi Yusuf katanya ganteng ya, Bu. Nabi Yusuf katanya ganteng. Sampai diriwayatkan itu Nabi Yusuf, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Tatkala Nabi Musa disuruh keluar sama Siti Zulaiha, Siti Zulaiha mengundang para tetamu jenderal, tetamu para raja-raja untuk melihat ketampanan dan keelokan rupa daripada Nabi Yusuf alaihis. Karena sebelumnya Nabi Siti Zulaiha dibully. Masa bini raja demen sama anak pungut, katanya begitu. Kata Siti Zulaiha, belum tahu loh anak pungut gua bagaimana rupanya. Masya Allah. Maka tatkala Nabi Yusuf keluar, sebelumnya oleh Siti Zulaiha dikasih pisau sama apel satu. Coba nih, dia pada terkesima apa kagak? Jangan gua belok kata-katain. Gua demen sama anak pungut gua, kata Siti Zulaiha. Akhirnya piring sama apel sama pisau udah disiapin. Kata Siti Zulaiha, Yusuf keluar. Nabi Yusuf keluar dengan pakaian kebesaran. Masya Allah. Semua bini-bini jenderal, semua bini-bini raja, semuanya pada kaget. Kalau orang Cikokol bilang ala Tuhan itu bocah, orang apa malaikat ya. Apa yang dikatakan oleh para bini-bini raja dan bini-bini jenderal? Yang dikatakan oleh para bini-bini jenderal dan para bini-bini raja, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Ini mah malaikat, bukannya manusia. Semuanya terkesima memandang wajah Nabi Yusuf alaihissalam, dikasih pisau sama apel disuruh kupasin. Bukan apel yang dikupas, tapi jari tangannya yang pada putus. Saking terkesima melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Segitu hebat dan gantengnya Nabi Yusuf, ternyata minjem cahaya dari Nabi Muhammad, minjem nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan Nabi Muhammad itu, Bu, badannya gak tembus matahari, kagak ada bayangannya. Kalau kita kan ada bayangannya ya. Kalau orangnya gemuk, bayangannya gendut. Kalau orangnya kurus, bayangannya lurus, lempeng baik, empes. Nabi Muhammad nggak ada bayangannya, sebab matahari pun tercipta dari nurnya Nabi Muhammad. Malaikat, langit, bumi, 7, 8 neraka, 8 surga, semuanya para bidadari, semuanya tercipta dari nurnya Nabi Muhammad. Hebat nggak tuh Nabi Muhammad? Hebat. Masya Allah. Nah, singkatnya itu sahabat bikinin tempat duduk yang dibikin dari kayu yang bagus, diukir ceritanya. Lalu itu batang korma ditaruh di samping masjid, kagak dipakai-pakai, kagak didudukin. Apa yang terjadi pada saat Nabi Muhammad lagi ngajar, Nabi mendengar ada suara tangisan yang sangat memilukan. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, kau dengar ada yang nangis? Kata sahabat, Allahu a'lamu wa rasuluh. Hanya Allah dan Rasulullah yang tahu. Jadi itu mukjizat.
Para sahabat kagak dengar, yang dengar suara tangisan hanya Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menghentikan ngajarnya. Sebentar, sahabat, ada yang lagi nangis. Ternyata yang lagi nangis pohon korma. Disemperin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipeluk sama Nabi Muhammad. Kemudian kata Nabi Muhammad, wahai para sahabat, jika seandainya ini pohon korma, saya kagak peluk, dia akan nangis sampai hari kiamat. Tuh, ditanya sama Nabi Muhammad, wahai pohon korma, kenapa kamu nangis? Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak nangis? Harapan saya cuma didudukin doang sama engkau. Saya mengharap berkah karena cinta kepadamu. Sesudah sahabat memberikan tempat duduk yang bagus, engkau aku tidak hiraukan lagi. Sedih hati saya Rasul, sakitnya tuh di sini. Begitu kata pohon korma. Oh begitu. Baik, kalau begitu pohon korma, kamu aku berikan 2 tawaran. Kalau kamu hari ini mau aku tanam, hari ini aku tanam, hari ini kau berdaun, hari ini kau berkembang, hari ini kau berbuah. Bagaimana pohon korma? Pohon korma masih diam tuh, masih nangis aja. Ada lagi tawaran yang kedua. Engkau akan aku tanam di dalam surga agar buahmu nanti dinikmati oleh para nabi, para rasul, para aulia dan orang-orang soleh. Kata pohon korma, aku memilih tawaranmu yang kedua ya Rasulullah. Jangan tanam aku di bumi, tanam aku nanti di surga agar buahku bisa dinikmati oleh penduduk surga. Itu pohon korma, modal cinta sama Nabi bisa masuk surga. Jadi kalau dibanding-bandingin sama ibu-ibu, muliaan mana nih ibu-ibu sama pohon korma? Modal cinta doang, cinta sama Nabi. Pohon korma kan kagak sembahyang ya, kagak ngaji, kagak puasa, masuk surga. Jadi kalau ibu-ibu semuanya, udah jangan ditanya, cinta banget sama Nabi ya. Ya, baca selawat sampai bertantangan tuh ratu leher. Sholat kita kerjain, puasa kita kerjain, ngaji kita kerjain, baca yasin malam Jumat kita kerjain. Sama laki sopan kalau duitnya lagi banyak. Tapi duitnya lagi dikit juga tetap sopan ya. Ya Bu ya. Ya Bu. Tetap sopanin. Sebab surganya ibu sesudah akdun nikah dengan suami itu pindah, adanya di telapak kaki suami. Jadi ibu ustazah, ibu-ibu jamaah biar pinter bagaimana kalau laki hatinya ngeretek aja kagak masuk surga. Bener, ini mah bukan bercanda, Nabi yang ngomong. Kata Nabi, jika seandainya manusia boleh sujud dengan manusia, akan aku perintahkan seorang anak sujud kepada emaknya, seorang istri sujud di bawah tapak kaki suaminya. Nyaut, suami yang bagaimana? Suamimu yang bentuknya orang, yang bentuknya kagak sembahyang Bang Haji, dia main mulu, mancing mulu, lebih hari urusan dia, urusan di ada beras masakin, kagak ada beras, puasa aja Bang, bilang kan beres ya. Aku yang buyang. Ini makan nasi doang, kayak mencari aja, udah makan aja dimasakin udah alhamdulillah. Iya. Tuh, tetap laki mah. Kecuali ibu suaminya murtad, pindah agama atau jadi babi ngepet. Itu udah murtad tuh. Udah musyrik tuh, jangan ibu ya. Jadi kita nih semua dengan modal cinta kepada Nabi, yakin nggak masuk surga? Yakin nggak? Nah yang di dalam yakin nggak? Nah yang di dalam yakin nggak masuk surga? Woi kagak pada nyaut ya? Ana yang di dalam yakin nggak bakal masuk surga? Emang ana suara kesana nggak kedengeran? Aling-alingan pantat nih. Nah, ibu-ibu hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi diutus untuk menjadi rahmat buat seluruh manusia. Kita pun yang menjadi pengikut Nabi menjadi rahmat buat semuanya. Rahmat buat siapa aja Bang Haji? Orang yang demen sama kita, kita dengar lagi sama dia.
Orang yang musuhin kita jangan kita musuhin lagi, biarin. Itu namanya rahmat. Kan tadi kalau saya bilangin kalau kita dimusuhin, kita musuhin lagi, PA dua-duanya. Emang mau jadi PA? Jangan. Jamaah jangan PA, apalagi ustazah PA jangan. Jangan ya. Ya kan ada ustazah PA ribu, puluh ribu. Bukan di sini, bukan. Oh, di Belanda. Lo ustaz juga sama, ustaz ada yang PA. Berantem sama. Jadi manusia kagak dibeda-bedakan statusnya sama Allah. Makanya ada sisi khusus, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia bukan jamaah, bukan guru, bukan ustaz, bukan kiai ataupun orang biasa. Siapapun dia, yang penting dia takwa kepada Allah Subhanahu. Makanya mudah-mudahan doain saya jadi ustaz yang takwa. Amin. Takut sama bini tua. Ustazah yang takwa, ya amin. Ustazah yang takwa, dikata apa aja kagak balas, tetap tertawa, ya. Begitu. Aman gak kira-kira? Tetangga yang takwa dimarahin diem bae, domelin diem aja terus capek dewek. Kali ribut kaya sih, malah gasik mati. Nah, jadi dengan modal cinta kepada Nabi, sekali lagi yakin kita masuk surga. Jangan ngomong gini, Bu, lo kan jago masuk surga, jangan. Yakin ya. Orang yang kafir 70 tahun misalnya, dapat seminggu dia baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dosanya diampuni walaupun belum sembahyang, kemudian dia mati, masuk surga tuh. Apalagi ini kita baca salat berapa kali? Berapa kali? Sehari semalam berapa kali? Lebih. Johor 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, udah berapa? Udah 6. Isya subuh sekali, udah berapa? Udah 7. 9 kali. 9 kali asyhadu alla ilaha. Nih Bu, kalau nunjuk syahadat Bu, nih saya lihat ini, asyhadu alla ilaha illallah. Terus tunjuknya jangan diginiin aja, tundukin gitu tuh, tundukin ya. Ini mengikuti Nabi Muhammad. Jadi semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu. Jangan dijegirin. Tunduk ya, Jadi pertamanya melurus. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pada tasawuf awal, apalagi tasawuf akhir. Dan tasawuf akhir itu duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah. Duduk yang paling sopan, duduk tasawuf akhir nih, kayak begini nih. Ini duduk yang paling sopan, jadi perempuan. Jadi perempuan bokaka kayak preman. Jangan. Itu nanti sinonya mangap bae sino. Jadi duduknya duduk tawaruk gitu tuh. Nih, duduk yang paling sopan begini nih. Perawan-perawan zaman dulu duduknya begini. Bini-bini raja duduknya begini. Ya. Ini biasa ada gejala asam-asam. Ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya ulangi, lantaran Nabi Muhammad menjadi rahmat buat semuanya, kita pun harus menjadi rahmat buat semuanya ya. Istri menjadi rahmat bagi laki, kita orang tua menjadi rahmat buat anak-anak kita. Badar-badar Pak Ustaz, anak saya emang begitu. Jangan kata anak kita Nabi Ibrahim, Nabi Nuh anaknya ngelawan. Ya, itu kan Nabi itu. Orang hebat bagaimana Nabi? Bahkan bukan ngelawan doang, murtad, kagak mau ikut Nabi Nuh alaihis. Anak kita paling badung-badung doang ya, kagak mau sembahyang, tapi terus baik Bu, suruh sembahyang dong. Dan kalau gua mati, siapa yang membayangin gua?
lu ngaji dong. Terus kalau lu gua mati siapa yang ngajiin gua? Ada ustazah. Gua kudu ngupain ustazah. Nah, ustazah kalau kita suruh baca Yasin di kuburan kita, kalau kagak ngupain, kagak mau. Lagi itu emang kudu diupain, capek ya. Masa nyuruh-nyuruh doang. Ustazah neneng, emak kita ajiin ya. Baca Yasin pengen meniran. Cuma terima kasih dong, pantas enggak? Enggak, salam tempel pas lihat gocap. Alhamdulillah. Kapan lagi ya? Dia nyuruh ngaji kan begitu ya? Itu berkah, Bu. Berkah bagi duit buat ustazah. Tetangga menjadi rahmat bagi tetangganya. Ustaz menjadi rahmat bagi jamaahnya. Ustazah menjadi rahmat bagi jamaahnya. Semuanya beres, semuanya mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita disuruh berakhlak yang mulia, disuruh sabar dalam menghadapi segala ujian, segala musibah. Itu bagian daripada syariat ajaran Nabi Muhammad. Sebagaimana yang Nabi katakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku? Apa sunnah-sunnah Nabi? Ngaji, puasa, zikir, baca selawat, sabar tuh ya. Sabar itu ajaran Nabi. Tapi kesel-kesel dikit boleh nggak mengaji? Nyautin dikit boleh nggak? Kalau orang ribut aja sama kita, boleh nyautin dikit, udah jangan nyautin lagi. Takut kita kalah ngomong. Lah kan kalau bukan tukang ribut maka nggak bisa nyautin. Bener nggak? Percaya, orang kalau kagak biasa ribut nggak bisa ngomong, nggak bisa. Bener. Kita ngomong satu dia udah 10 mata. Udah jangan diladenin, udah sabar. Nyautin sekali, kata dia, anjing lu, sama. Udah begitu aja. Kalau Jakarta, anjing lah anjing, dia anjing lah. Anjing lagi pada ribut. Jangan, ya. Atau juga kalau misalnya kesel sama anak jangan dianjing-anjingin ya, Po. Apalagi tukang ngaji, jangan. Ntar anak kita berubah. Babi lu, anjing lu, monyet lu. Anaknya 3. Mak kata emaknya asal-asal, anjing lu, babi lu, monyet lu. Lah anaknya hilang jadi babi, jadi anjing, jadi monyet. Ayo, malin kundang dikata jadi batu sampai sekarang loh. Dan barangan ya. Kesel mah kesel aja, anak jangan dikata-kata yang kagak enak. Ntar kalau walaupun kagak berubah wujudnya, tapi berubah sifatnya. Ayo, jadi anjing, gonggong mulu gonggong. Na'udzubillahi min. Nah, dengan demikian kalau kita sudah belajar menjadi rahmat. Apa itu menjadi rahmat? Memiliki banyak kasih sayang di hati kita kepada sesama manusia, maka insya Allah dengan begitu muludannya berhasil. Benar-benar kita mengikuti akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya ditunggu orang di Kayu Gede makanya saya pengen buru-buru. Alhamdulillah hujan udah berhenti. Terima kasih Ustazah Hajar Rohila udah mengundang saya. Udah lama, udah 1000 tahun baru ketemu lagi nih sama orang-orang sini ya. Biar ibu-ibu semua pada sehat, panjang umur, banyak rezeki, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cobain dulu Ustaz.